Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Mnatusawa dengan NIM 0602032051 bersama teman saya Christiana Nur Fauzi dengan NIM 060103200007 akan menjelaskan mengenai manajemen risiko proyek. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari manajemen risiko proyek. Risiko sendiri merupakan ukuran probabilitas dan konsekuensi dari tidak tercapainya tujuan proyek yang ditentukan. Kebanyakan orang setuju bahwa risiko melibatkan pengertian ketidakpastian. Kemudian, risiko proyek itu merupakan suatu peristiwa atau kondisi yang tidak pasti jika terjadi mempunyai pengaruh positif maupun negatif pada tujuan proyek. Kemudian, manajemen risiko. Manajemen risiko ini merupakan penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau lembaga, perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Manajemen risiko mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, mengkoordinasi, dan mengawasi program penanggulangan risiko. Manajemen risiko juga bisa disebut sebagai suatu metode logis sistematik yang merupakan identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelapor risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Kemudian, manajemen risiko proyek sendiri merupakan seni atau ilmu untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko selama umur proyek dan tetap menjamin tercapainya tujuan proyek. Manajemen risiko yang baik akan mampu memperbaiki keberhasilan proyek secara signifikan. Selanjutnya yakni peran manajemen risiko proyek. Nah, manajemen risiko ini memberikan manfaat yang sangat besar dalam proyek. Ada beberapa pihak yang berperan dalam manajemen risiko proyek. Peran dan tanggung jawab pihak tersebut telah didokumentasikan dan dimasukkan dalam perencanaan proyek sejak awal. Nah, peran manajemen risiko proyek diantaranya yakni yang pertama, manajer risiko proyek. Peran manajer risiko proyek yakni menyediakan strategi risiko proyek secara keseluruhan dan mengkoordinasikan terkait perencanaan manajemen, identifikasi risiko, analisis risiko, perencanaan respon risiko, dan pengendalian risiko. Peranan dari manajemen proyek sendiri yaitu sebagai manajer proyek perlu memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai kegiatan fungsional. Kemudian, sebagai manajer proyek perlu memiliki keterampilan dalam berhubungan dengan antar organisasi lainnya, serta keterampilan dalam hubungan antar pribadi dan komunikatif yang kuat. Seorang manajer proyek perlu memiliki wawasan pengetahuan yang luas yang terkait perkembangan teknologi yang sedang dipergunakan. Kemudian, peran yang kedua yakni tim manajemen risiko proyek. Peran dari tim ini mirip dengan manajer proyek, namun tim ini memiliki peran tersendiri, yakni memberikan gambaran terkait risiko atau peluang risiko yang mungkin terjadi dalam proyek. Selain itu, tim manajemen risiko proyek juga berperan penting dalam mempertahankan serta mendukung proses keefektifan manajemen risiko proyek. Kemudian yang ketiga, yakni pemilik profil risiko proyek, di mana pemilik profil ini bertanggung jawab atas setiap risiko proyek, di mana mereka bekerja sama dengan manajer risiko proyek terkait informasi terkait tentang risiko dan peluang. Peran dari pemilik profil risiko ini bertanggung jawab dalam menentukan perencanaan mitigasi atau eksploitasi dari setiap risiko atau peluang proyek. Kemudian anggota tim proyek. Peran anggota tim proyek. Tim proyek ini terdiri dari Project Management Office atau yang biasanya disebut dengan PMO, tim penjadwalan, tim pengontrolan biaya, di mana dari ketiga tim tersebut memiliki peran, yakni dari tim Project Management Office itu berperan penting dalam aspek proyek, baik terkait visi maupun pengidentifikasian terkait potensi risiko proyek. Kemudian tim penjadwalan. Tim penjadwalan ini berperan dalam membantu proses identifikasi proyek serta membuat jadwal terkait kegiatan perencanaan manajemen risiko proyek. Dan yang ketiga yakni tim pengontrol biaya. Nah,
Tim pengontrol biaya ini berperan dalam menentukan serta melacak biaya yang digunakan dalam proses rencana mitigasi risiko proyek. Kemudian selanjutnya mengenai proses manajemen risiko proyek. Dalam penerapan manajemen risiko proyek, perlu melakukan beberapa proses, di mana proses tersebut dimulai dari perencanaan, identifikasi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif, perencanaan respon risiko, pengendalian, dan monitoring. Adapun secara spesifik, proses atau tahap-tahap dalam melakukan manajemen risiko yang pertama yakni identifikasi risiko sejak awal proyek, kemudian komunikasi risiko dengan seluruh proyek stakeholder, kemudian yang ketiga yakni identifikasi risiko positif dan risiko negatif, kemudian pembuatan skala prioritas, perencanaan respon risiko dengan tepat, perencanaan tindakan pencegahan, pengukuran efisiensi risiko dan matrik risiko, dan yang terakhir yakni pemantauan dan pengendalian risiko. Sekian dari saya. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu hal-hal yang berkenaan dengan perencanaan manajemen risiko. Yang pertama ada metodologi. Metodologi ini merupakan alat, perangkat, dan sumber data yang mungkin digunakan dalam manajemen risiko proyek. Yang kedua yaitu peran dan tanggung jawab. Peran dan tanggung jawab ini merupakan pendukung berupa anggota tim manajemen risiko untuk setiap tindakan dalam perencanaan manajemen risiko. Yang ketiga, budget. Budget ini merupakan rencana anggaran untuk manajemen risiko proyek. Yang keempat yaitu waktu. Waktu ini merupakan rencana waktu pelaksanaan proses manajemen risiko yang akan dilakukan selama siklus proyek. Yang kelima yaitu scrolling dan interpretasi, merupakan tipe dan waktu untuk analisis risiko kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan dalam perencanaan manajemen risiko. Materi selanjutnya yaitu proses manajemen risiko. Terdapat 5 proses manajemen risiko. Yang pertama perencanaan, identifikasi, analisis, perencanaan respon, dan pengawasan. Materi pertama yaitu perencanaan risiko. Perencanaan risiko merupakan proses pengembangan dan dokumentasi yang terorganisir, strategi, metode yang komparatif dan iteratif untuk mengidentifikasikan dan menganalisis risiko, mengembangkan rencana respon risiko dan pemantauan, serta mengendalikan bagaimana risiko telah berubah. Selanjutnya yaitu identifikasi risiko. Identifikasi risiko dilakukan untuk menentukan risiko yang mungkin memberikan pengaruh terhadap suatu proyek serta mengklasifikasikan dari risiko tersebut. Selanjutnya analisis risiko. Analisis risiko ini terdapat dua, yaitu analisis risiko kualitatif dan analisis risiko kuantitatif. Analisis risiko kualitatif merupakan analisis risiko dengan memprioritaskan risiko untuk dianalisis melalui penilaian dan penggabungan kemungkinan terjadinya dan dampak yang diakibatkan. Sedangkan analisis risiko kuantitatif bertujuan untuk menganalisis secara numerik efek pada tujuan proyek secara keseluruhan dari risiko yang telah teridentifikasi. Selanjutnya yaitu proses perencanaan respon risiko. Proses ini dilakukan dengan mengembangkan opsi atau tindakan untuk meningkatkan peluang serta mengurangi ancaman terhadap tujuan risiko. Proses yang terakhir yaitu pengawasan risiko. Dalam proses ini dilakukan oleh manajer dengan cakupan kegiatan yaitu melacak risiko yang telah teridentifikasi, memantau risiko residual, melaksanakan rencana respon risiko, dan mengevaluasi keefektifan selama siklus proyek. Untuk input, tools, dan teknik maupun output dapat dilihat pada PPT tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.